Selamat datang di kampus Universitas Muhammadiyah Riau, UMRI, berlokasi strategis di jantung kota Pekanbaru. UMRI saat ini telah terakreditasi B dan memiliki 8 fakultas dengan 26 program studi. Memasuki kawasan kampus utama yang berada di Jalan Tuanku Tambusai Ujung Pekanbaru. Gedung Rektorat UMRI bernama Gedung Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pelayanan sivitas akademika berpusat di gedung ini. Ruang perpustakaan UMRI telah terakreditasi B dengan fasilitas memadai bagi segenap sivitas akademika. Di samping gedung rektorat, kita akan sampai di depan Masjid UMRI bernama Masjid Baitul Hikmah yang merupakan salah satu pusat kegiatan keislaman di lingkungan kampus. Hingga saat ini, kegiatan offline di Masjid Baitul Hikmah masih dibatasi lantaran penyebaran COVID-19 yang masih tinggi. Gedung Sultan Mansur. Di dalam gedung ini terdapat ruang kelas, laboratorium, dan ruang administrasi. Hai, perkenalkan nama saya Winifred Liquenda dengan NIM 2103040027. Pada hari ini saya ingin presentasikan pembelajaran dari pertemuan 9 sampai dengan 15 dengan mata kuliah komunikasi bisnis digital. Yang pertama yang saya akan bahas adalah pertemuan 9, yaitu keterampilan presentasi bisnis. Jika ingin mencapai kesuksesan dalam presentasi bisnis, pentingnya kita untuk membangun keterampilan presentasi bisnis yang efektif, di mana komunikasi yang baik dan penggunaan visual yang tepat dapat mempengaruhi keberhasilan sebuah presentasi. Kemampuan untuk menyampaikan sebuah ide dan informasi dengan jelas dan persuasif adalah kunci untuk memenangkan kepercayaan klien dan mitra bisnis. Itulah sebabnya mengapa penting keterampilan presentasi bisnis. Tidak hanya itu, keterampilan presentasi bisnis juga didukung oleh adanya komunikasi yang efektif dalam presentasi ini. Komunikasi yang efektif itu maksudnya seperti apa? Komunikasi yang efektif itu melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi suara, dan kejelasan pesan untuk menyampaikan atau memastikan bahwa pesan yang ingin disampaikan dalam komunikasi itu dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Dalam presentasi bisnis, hal yang paling utama yang harus dilakukan adalah mengetahui sepenuhnya isi dari presentasi yang akan disampaikan. Setelah itu, kenali dan pahami audiens. Lalu, kemas pesan dengan cara atau bahasa yang ingin mereka dengarkan. Bukan dengan bahasa yang sulit untuk mereka mengerti, namun dengan bahasa yang banyak orang mengerti. Kemudian, sampaikan secara efektif dan raih simpatik audiens. Terakhir, gerakkan hati audiens dengan menambahkan semangat sebelum Anda memulai membujuknya. Kemudian, adapun struktur dalam menyusun struktur presentasi bisnis, yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan di sini merupakan pembuka presentasi dengan menciptakan minat dan menunjukkan tujuan presentasi. Yang kedua adalah isi utama. Isi utamanya menyampaikan informasi secara terstruktur dengan poin-poin dan contoh yang relevan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini mengulangi poin penting dari sebuah isi utama atau mengajukan sebuah pertanyaan terbuka dan mengundang diskusi untuk menarik apakah audiens dapat mengerti atau apakah pesan yang ingin disampaikan oleh pempresentasi tersampaikan dengan jelas kepada audiens. Dalam presentasi, ada teknik untuk menyampaikan presentasi bisnis secara persuasif. Yang pertama adalah menggunakan bahasa tubuh yang tepat. Menggunakan bahasa tubuh yang tepat dengan melibatkan gerakan tangan, intonasi suara, ekspresi pada wajah, kemudian kontak mata yang kuat, itu dapat meningkatkan daya persuasif dalam menyampaikan presentasi. Kemudian yang kedua adalah menyajikan data dalam bentuk grafik. Grafik dan tabel yang jelas itu dapat mudah dibaca atau membantu audiens untuk memahami informasi dengan lebih baik. Yang terakhir adalah menyertakan testimoni pelanggan. Menyertakan testimoni pelanggan itu menggunakan kutipan dan cerita sukses pelanggan dapat meyakinkan audiens mengenai manfaat produk atau layanan yang Anda ingin sampaikan atau layanan yang ingin Anda presentasikan. Dalam presentasi,
Untuk menarik minat audiens, perlunya kita menggunakan visual dan media dalam presentasi bisnis. Presentasi bisnis yang menggunakan gambar, video, audio, atau media lainnya yang dapat membantu menarik minat audiens dan mempertahankan minat mereka sepanjang presentasi. Oleh karena itu, penggunaan visual dan media dalam presentasi bisnis ini dapat menarik minat audiens untuk memahami lebih pesan yang ingin disampaikan dalam presentasi tersebut. Lalu, apakah presentasi itu dapat berjalan lancar jika kita percaya diri? Tentu ya. Lalu bagaimana cara mengatasi rasa gugup saat presentasi bisnis? Caranya adalah rasa gugup saat presentasi bisnis itu adalah hal yang wajar ya. Oleh karena itu dalam presentasi kita harus menyiapkan diri dengan baik, kemudian latihan yang cukup, dan berfokus pada pesan yang ingin disampaikan, sehingga kita dapat lebih mudah untuk menyampaikan pesan kepada audiens. Yang paling penting adalah kita harus mengetahui isi yang akan kita sampaikan. Oleh karena itu, dalam presentasi, pentingnya kita untuk mengetahui keseluruhan dari apa yang ingin kita sampaikan kepada audiens. Kesimpulannya dari materi pertemuan ke-9 ini adalah dalam menciptakan keterampilan presentasi bisnis, pentingnya kita untuk melihat berbagai aspek. Yang pertama, kita harus percaya diri. Kedua, kita juga harus tahu isi dari keseluruhan yang akan kita presentasikan. Yang ketiga, adanya pendukung seperti visual, audio, gambar, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara kita menyampaikan sebuah presentasi itu dapat tersampaikan kepada audiens, dan bagaimana caranya agar audiens dapat tertarik kepada presentasi yang kita akan sampaikan. Selanjutnya adalah komunikasi interpersonal dan kelompok. Sebelumnya, komunikasi itu apa sih? Komunikasi adalah istilah yang begitu populer untuk saat ini, dimulai dari media massa, buku, kelompok diskusi, pelatihan, seminar, dan lainnya itu membahas mengenai komunikasi. Manusia sekarang, manusia modern, itu diberundung oleh pesan-pesan komunikasi dari berbagai jurusan, baik secara terang-terangan maupun secara halus, baik itu secara verbal ataupun non-verbal. Lalu, untuk komunikasi interpersonal sendiri adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal antar pribadi adalah ketika kita berbicara dengan teman kita. Kemudian percakapan antara 3 orang, ataupun percakapan antara keluarga. Kemudian ketika kita membahas suatu materi dengan teman kita secara tatap muka. Kemudian komunikasi interpersonal itu bisa terjadi di mana saja, baik itu ketika kita menonton film, belajar, dan bekerja. Selanjutnya, menurut Erwin Pace, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat yang bersamaan. Adapun ciri-ciri dalam komunikasi interpersonal, yang pertama adalah bahasa yang digunakan bisa formal ataupun informal. Yang kedua, memakai media tertentu, misalnya lewat telepon, email, ponsel, dan sebagainya. Yang ketiga, dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dan keempat, komunikasi interpersonal bersifat terbuka dan komunikatif. Efektivitas komunikasi interpersonal yang pertama adalah keterbukaan atau openness. Yang kedua adalah empati. Yang ketiga, sikap mendukung atau supportiveness. Kemudian yang keempat, sikap positif. Yang kelima adalah kesetaraan. Nah, tadi kita sudah membahas komunikasi dan komunikasi interpersonal. Selanjutnya adalah kita membahas mengenai kelompok. Menurut Deddy Mulyana tahun 2005, kelompok adalah sekumpulan orang yang punya tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu sama lainnya, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Selanjutnya adalah klasifikasi kelompok. Klasifikasi kelompok terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah klasifikasi kelompok secara primer dan kelompok secara sekunder. Nah,
Untuk kelompok primer itu merupakan kualitas komunikasi yang bersifat dalam dan meluas. Dalam artinya itu menembus kepribadian yang tersembunyi atau menyingkap unsur-unsur yang tersirat. Meluas artinya hanya sedikit kendala yang menentukan rentangan dan cara komunikasi. Dalam kelompok primer, kita menentukan hal-hal bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang, bahasa verbal maupun nonverbal. Dalam kelompok primer, tidak ada pembagian peran secara sistematis karena komunikasi yang terjadi secara langsung dan sifatnya informal. Sedangkan kelompok sekunder, komunikasi bersifat dangkal, menembus permukaan luar dari kepribadian kita, dan terbatas, hanya berkaitan dengan hal tertentu saja. Kebanyakan menggunakan komunikasi verbal dan jarang sekali melibatkan komunikasi nonverbal. Dalam kelompok sekunder, terdapat pengelompokan anggota yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu, karena interaksi sosial terjadi secara tidak langsung, berjauhan, dan sifatnya kurang kekeluargaan. Karena kelompok sekunder ini komunikasinya terjalin antara banyak orang. Selanjutnya adalah bentuk komunikasi kelompok. Bentuk komunikasi kelompok itu ada kelompok kecil dan kelompok besar. Kesimpulannya, pada bab ini komunikasi itu terbagi dua, yaitu komunikasi interpersonal dan kelompok. Sedangkan kalau komunikasi interpersonal itu terjalin antara dua orang ataupun lebih secara langsung atau bertatap muka. Sedangkan komunikasi kelompok itu adalah komunikasi yang terjalin dalam suatu kelompok yang terdiri dari banyak orang ataupun beberapa orang, di mana komunikasi itu tidak hanya pada satu arah, melainkan bisa dua arah ataupun bisa lebih. Bab selanjutnya adalah etika dalam komunikasi bisnis. Pengertian etika. Etika berasal dari kata Yunani, yaitu ethos. Ethos mengandung arti yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan panduan apakah perilaku tertentu dapat dikatakan perilaku yang bermoral dan tidak bermoral. Nah, untuk peran etika, etika itu memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna untuk berpikir kritis yang bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan dan dapat dipertanggungjawabkan secara baik. Kemudian, etika mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat guna untuk berkembang menjadi sebuah masyarakat yang teratur, tertib, dan damai sejahtera dengan mematuhi seperangkat norma yang berlaku guna untuk terwujudnya kesejahteraan sosial dan ketertiban. Selanjutnya adalah macam-macam etika. Etika terbagi menjadi dua, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif itu berusaha untuk mendorong secara kritis dan rasional mengenai sikap atau perilaku manusia yang bernilai. Sedangkan deskriptif itu adalah berusaha menetapkan sikap dan pola perilaku yang ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ada 3. Yang pertama adalah tabiat atau pembawaan. Bagaimana pembawaan seseorang tersebut. Yang kedua adalah akal pikiran atau rasio. Yang ketiga adalah hati nurani. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika itu ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Di sini faktor internal yaitu keadaan dari manusia itu sendiri, pembawaan, sifat dari lahir, kemudian pemahaman ajaran agama, kecerdasan, latar belakang, motivasi, minat, dan konsep diri dan kemandirian. Sedangkan faktor eksternal itu merupakan keadaan yang berasal dari luar, dari diri manusia tersebut, yang meliputi pendidikan, lingkungan, pendidikan sekolah, lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan masyarakat,
Dan salah satu aspek yang turut memberikan saham dalam terbentuknya sikap dan perilaku manusia adalah faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan ini suatu faktor yang sangat memberikan efek yang sangat besar dalam pembentukan etika dalam manusia. Selanjutnya, ada 4 hierarki etika. Yang pertama adalah moralitas pribadi. Ini ada paling bawah. Kedua adalah etika profesi. Yang ketiga adalah etika organisasi. Dan yang terakhir adalah etika sosial. Mulai dari mikro sampai dengan makro. Selanjutnya, manfaat etika dalam bisnis itu dengan memiliki sebuah etika, tentu saja kalian merasa lebih dihargai, ya, dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan kepada klien. Baiklah, karena materinya sudah selesai, saya tutup dengan terima kasih. Bye.